Hai, selamat pagi. Ini hari ketiga kita di Jogja. Hari ini mau syuting foto-foto keren di persawahan hijau. Keren deh, nggak tahu namanya apa. Pokoknya Pitut yang akan mengajak kita ke sana. Kenapa aku pakai kebaya? Karena ternyata besok pokoknya hari Minggu besok itu adalah gerakan Mari Berkebaya Nasional, dan itu ada banyak komunitasnya di seluruh Indonesia. Jadi saya pingin foto-foto keren pakai kebaya modern di persawahan, karena dulu kan namanya berkebaya adalah kondangan. Satu, kedua pasti ada sanggul. Aduh, sebel banget. Ketiga harus pakai kain yang digubet nggak jelas. Terus keempat harus pakai slop. Itu males banget namanya berkebaya. Tapi kan semakin kesini semakin modern, dan kita sudah menemukan gaya kita yang berbeda dengan kebaya jadul, dan ya bagus banget, Indonesia banget, perempuan Indonesia banget. Tapi kita karena kita modern yang nggak mau ribet dan pusing, kita pakai kebaya modern dengan celana warna-warni, terserah kita. Kalau dulu kan kelasnya kebayanya adalah klasik ya. Kenapa saya pakai kebaya pink? Karena saya mau pakai sepatu pink nih, lihat sepatunya tuh, biru kan? Biru pink kan? Nah ini terus ada obi adalah gaya Jepang sebenarnya, tapi obi seperti ini juga ada dilakukan di perempuan-perempuan di Bali. Misha suka banget obi, jadi 2 kali Misha pesen bikin kebaya untuk waktu itu sudah dia lulus bahasa, dan 2 sudah dia lulus D4, dan dia minta pakai obi, bikinin obi dengan batik. Nah ini gayaku, lihat nih kakinya. Aduh, Kristi banget. Pink kata teman-teman saya itu, Kristi sepatunya cetar membahan. Tapi bayangan belakangnya warnanya hijau, sawah hijau, warna-warni, ada pink, ada biru, tuh kan pasti keren, apalagi kuning ya kan. Nanti kita teman-teman kita, sahabat-sahabat aku tuh semua pakai warna-warni yang berbeda. Jadi keren banget deh pokoknya. Indonesia. Nah, oke, ini untuk next, nggak tahu jadinya seperti apa, nggak tahu. Tapi kemarin saya mau cerita, pagi-pagi tuh kita makan, aku namanya nggak tahu deh pokoknya. Tapi makan bubur gudeg. Tapi saya mau makan bubur, kenapa? Bubur tuh cepet lapar, dan itu gula, karena kan nasi itu kan membuat gula, dan kalau sudah jadi bubur gulanya tinggi banget gitu. Makanya dulu ibu itu nggak boleh makan bubur karena gulanya terlalu tinggi. Nah jadi makan nasi isinya apa? Lauknya bronkos. Gila, itu sudah puluhan tahun aku nggak pernah makan bronkos. Ketika setelah nggak ke Jogja lagi, terakhir itu 2016, berarti sudah 7 tahun gak makan bronkos. Ibu nggak ada, ibu nggak bisa bikin bronkos yang aku suka ya. Jadi sudah berapa tahun tuh. Jadi kemarin makan bronkos tuh kayaknya, aduh nikmatnya. Tuh, dari situ kita niat banget ke Santorini ala Jogja. Kenapa Santorini? Sebenarnya saya punya mimpi sudah lama banget mau ke Santorini di Yunani, jauh sebelum aku kena stroke. Karena aku tahu Santorini kan pulau, itu pulau marmer. Itu bangunannya putih, itu bukan dicat tapi itu marmer. Nah saya pingin banget ke sana karena memang cantik banget, dengan latar belakang tuh laut biru. Kita bisa naik terbang dari Athena atau naik kapal ya, tapi belum sempat. Satu, mahalnya luar biasa. Kedua, gak ada teman, malas banget ke tempat baru
yang tidak berbahasa Inggris sendirian. Aduh, males banget deh. Jadi belum sempat. Dan setelah aku sakit, tetap aja punya mimpi ke Santorini. Nggak tahu Tuhan mau kasih kapan atau tidak, nggak tahu. Pokoknya itu adalah salah satu mimpi aku. Nah, makanya aku pingin banget ke Santorini ala Jogja. Itu jalan Kaliurang ke atas. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Kita jalannya sebenarnya pakai jalan kaki. Ada tempat atau jalur untuk kursi roda, tapi berjuang banget. Kenapa? Naik turun dan wisata itu sudah mulai care. Memang harus ada, bisa orang cacat atau orang tua ke sana. Ada jalurnya, tapi mereka tidak belajar dengan baik sehingga naik turunnya itu astaga, ajib deh. Udah jarangnya sempit, cuman lebar misalnya 80 untuk kursi roda, terus naik turun dan permukaan tanahnya itu kan dilapis batu-batu kali yang tidak rata. Aduh, ini aku berjuang banget. Itu kursi roda nanti pasti harus diservis. Kacau banget. Udah gitu naik turun, naiknya nanjak banget. Kalau di Singapura kemarin Mount Faber itu nanjak dengan sampai derajat 60, gak apa-apa karena rata. Tanahnya itu tanah pekat, tanah keras, mungkin di temper gitu ya. Dan saya nyaman dan lebar 1 meter lebih gitu. Jadi nggak cuman takut gelundung aja. Makanya selalu dipegang Mas Kardi. Tapi ini bukan hanya takut gelundung, karena permutaannya tidak rata. Saya nggak bisa nyetir kursi roda, sering miring-miring sehingga saya harus dipegangin. Dan teman-teman aku bilang dayang-dayang. 2 orang, Pitut sama Mbak Berna tuh pegang kuat-kuat supaya tidak melorot. Dan kalau saya nggak bisa nanjak karena permukaan yang tidak rata, didorong sampai ngos-ngos. Punya perjuangan itu. Walaupun aku duduk di kursi roda, aku kan mikir itu nggak enak sebenarnya, dan aku nggak enak, kasihan dengan sahabat aku yang di belakang. Jadi aku ngeden itu naik, membuat kepalaku muter. Terus di titik tertentu harus naik tangga. Nah, kalau naik tangga itu Mona, Vini ya, itu ngangkat kursi rodaku bertiga. Aku cuma ngeliatin asik, dayang-dayangku bisa naikin kursi rodaku. Itu cukup jauh, muter-muter naik ya, dari parkiran sampai ke satu tempat yang memang konsepnya kayak Eropa ya. Saya nggak tahu namanya, saya lupa ya. Tapi masuk awal tuh masuk ke Jerman, terus masuk ke Swiss masuk ke nggak tahu, saya lupa. Terakhir tuh Santorini paling ujung, warnanya putih. Kalau dari jauh memang seperti Santorini ya kan. Oke, yang mulai dari Jerman sampai sebelum Santorini masih oke, dengan jalan yang di atas batu kali yang jalannya tidak rata, tapi masih oke lah. Di foto-foto keren sih, keren. Walaupun maintenance-nya kurang ya, tapi cukup keren. Kalau di foto tetap bagus. Nah, begitu masuk ke Santorini, memang kan Santorini kan di pulau, kalau di Greek, di Yunani di sana kan pulau dan naik turun, karena pulaunya memang berbukit-bukit. Itu dibikin begitu, di mana mereka tidak bikin rem. Bayangin, aku begitu masuk keren kan, wih, foto-foto excited, ada mural bunga-bunga, pokoknya keren banget. Terus begitu keluar dari daerah itu, tangganya naik.
saya bisa pegangan untuk naik karena saya bisa jalan ya. Tapi kursi rodaku gimana? Akhirnya aku pegangan Vini karena Mona tuh kurus. Kalau kurus aku takut pegang dia, takut jatuh bareng-bareng jatuh. Jadi aku pegang Vini, terus kursi roda aku digotong, depannya si Pitut, belakangnya si Mbak Ben. Naik nanjak sampai teriak-teriak sampai seperti orang yang mau melahirkan. Di video lucu banget. Aku sendiri jalan dengan naik begitu tuh tidak gampang. Jalan kalau tangga biasa tetap berpikir, aduh bisa nggak gitu ya. Tapi saya bisa, kan setiap minggu saya di RPK dengan tangga-tangga sampai studio. Saya bisa, walaupun ya tetap berpikir agak ngeri karena tubuh kanan saya memang lumpuh, jadi takut jatuh kan. Nah, yang kemarin parah karena permukaannya adalah batu-batu kali di mana nggak rata. Kalau jalan permukaan itu tidak rata, tahu nggak? Kaki saya sering tidak bisa atau tidak mau diangkat, tidak mau diajak bergerak. Otak saya berpikir nyuruh jalan, tapi nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Jadi pelan-pelan saya naik, aku pegangan Vini juga biasanya aku pegangan itu bukan neken orang itu, bukan pegang-pegang keras, tapi karena sudah biasa jalannya tuh rata di atas marmer. Tapi kalau kayak kemarin saya berpegangan itu bener-bener karena gak bisa jalan kakinya. Kaki saya banyak diseret karena tidak mau diajak angkat kaki. Jadi ketika setiap naik itu peluh keringat aku tuh bener-bener kayak mandi. Karena energi yang keluar dari tubuh saya luar biasa. Sampai beberapa kali kan foto seneng sih, excited banget tuh. Dan temen-temen aku memang gila semua. bikin suasana memang kayak di rumah sakit jiwa kali ya, ketawa terus, udah gila-gilaan, teriak-teriak. Sampai tau nggak, aku sampai ngompol ketawa terus. Pasti yang lain juga sama, tapi malu aja cerita. itu gila. Itu sampai paling ujung, tapi saya nggak bisa naik ke observasi ya, tapi fotonya memang keren banget. Puji Tuhan, kemarin padahal sepertinya mendung ya, tapi ternyata puji Tuhan semua terang cerah ceria. Latar belakang langitnya adalah biru, terus awan putih, itu seperti bayangan aku di Santorini. Bahkan tau nggak, aku sudah bikin novel tapi belum selesai tentang hidupku yang bahagia di Santorini. Serius, sudah mungkin sudah sampai bab 13, entah sampai berapa, tapi ini kan novel ya, jadi nggak bisa cepat karena kalau buntu ya buntu. Itu cerita tentang hidup aku di sana yang sangat bahagia dengan calon suami ceritanya. Sampai begitunya saya bermimpi untuk bisa ke Santorini. Tapi kebayangkan kalau aku ke sana pasti kira-kira sama dengan Santorini Jogja ya, dengan naik turunnya dan tidak ada rem, lantainya adalah batu-batu, kebayang. Jadi gimana caranya saya pakai kursi roda? Pasti harus punya teman. Nah, teman ini yang gak ada gak ada cowoknya. Tapi kalau cewek, kita berdua sama cewek, gak akan bisa dia mengangkat kursi rodaku. Apakah minta tolong? Gak mungkin juga, karena naik turunnya tuh panjang dan ya berat banget. Jadi harus ada teman cowok. So, ya terserah Tuhan deh. boleh ke sana dengan teman atau apapun namanya cowok. Itu terserah Tuhan. Saya nggak terlalu mikir lah. Kalau
kita sama teman-teman yang ada sekarang Santorini serius yang di sana, ya dengan senang hati. Tapi kayaknya nggak mungkin, mereka punya keluarga. Dan kalau saya kan sendirian, saya bener-bener butuh teman. Kalau cewek satu nggak mungkin, dua orang masih oke. Kayak Vini atau Vito atau Berna oke. Betul, ngangkat kursi roda. Pokoknya kemarin tuh gila-gilaan, benar-benar gila-gilaan. Sampai bolak-balik aku ngompol sampai kering. Di sana ada toilet baru beres. Aku yakin mereka pasti juga ngompol, tapi gak cerita aja, malu pasti. Udah itu begitu mulai turun sama turunnya sama dengan batu-batu yang sama. Turis pada datang. Jadi untung kita sudah selesai, karena kalau ngikutin bareng-barengan mereka, fotonya nggak bagus karena banyak orang. Jadi bagus banget dengan latar belakang sendiri, tidak ada orang. Aduh, pokoknya keren banget. Nanti fotonya aku posting ya. Oke, ini bicara tentang Santorini palsu tapi keren banget. Abis itu kita makan. Oh iya, itu ajak makan di pasar Kranggan. Itu memang kalau pasar itu tempat ibu belanja untuk masak-masak. Kalau di Jogja waktu itu bapak ibu masih ada, kita jarang makan di luar. Kenapa? Karena kalau ke Jogja berarti kan ketemu saudara bapak tuh banyak sekali. Terus minta tolong dimasakin gitu. Jadi bawa material makanan terus dimasak, kita makan di rumah gitu. Ya, yang memang selalu makan di luar ada gudeg Yujum. Jadi pasar Kranggan kita juga sering sana karena beli kembang untuk nyekar, karena banyak om tante yang dimakamkan di Jogja. Kita makan di pasar Kranggan di lantai atas tuh katanya ada dan enak. Ada warung makanan western gaya murah. Dia berani membuka warung western, bener-bener ada fettuccine, ada pizza, ada pokoknya semua western di atas pasar Kranggan yang tradisional. Mereka berani dan sukses. Makanannya oke, harganya murah. Kalau nggak salah kira-kira antara 50 sampai 25 sampai 50 ribu. Itu penuh, ada mashed potato, ada dagingnya, ada pizzanya, ada fettuccine, lengkap. Dengan yang satu terakhir itu pancake. Pancake-nya oke, seperti pancake. enak. Itu pancake 25.000. Itu bisa berlima udah kenyang banget. Nah, makan siang di situ, terus kita kemana lagi ya kemarin ya? Jalan ke ke Malioboro. Saya memang niat banget ke sana. Pertama, saya memang cinta banget namanya Malioboro. Tapi kan bayangan saya sejak kecil adalah Malioboro yang penuh sesak dengan PKL ya. Barang-barang lucu yang saya selalu beli, bagi-bagi teman dimanapun. Bahkan kalau keluar negeri saya sengaja beli, titip tante aku di Jogja untuk saya bawa dan bagi-bagi saya pergi misalnya di Amerika, di Eropa, saya bagi gitu kan. Tapi kan sudah lama, tahun 16 saya nggak pernah ke Jogja, bapak ibu udah nggak ada, jadi nggak kepikiran saya akan ke Jogja lagi, apalagi saya pakai kursi roda. Saya memang tahu Malioboro sudah di-upgrade sedemikian. Benar, saya ke sana memang bagus ya. Secara umum pemerintah Jogja sudah peduli dengan kebutuhan disabilitas, fasilitas disabilitasnya oke. Pedestrian yang besar dengan permukaan konbro rata, terus ada jalur tunanetranya bagus dengan konsep Singapura karena pakai lempeng baja yang kalau kena sinar matahari itu kan menyala untuk bisa menjadi
jalur pemandu low vision tuh keren, kayak di Jepang, di Amerika, ke Singapura. Karena kalau yang lain tuh jalur pemandunya adalah kuning, kalau ini abu-abu lempeng besi yang bersinar kalau ada matahari. Oke. Tapi yang saya bicara tentang detailnya itu memang masih jauh dari sempurna, walaupun secara umum Jogja oke banget di Malioboro ya. Saya mengikuti jalur pemandu karena itu lempeng besi yang tidak seperti satu blok keramik itu ada yang sudah lepas, dan semakin saya ke arah kantor pos semakin banyak yang lepas, dan itu tidak diperbaiki atau belum diperbaiki, sehingga akhirnya saya yakin kalau tidak diperbaiki semua akan habis ya. Entah sengaja diambil untuk dijual karena besi mahal kan hitungannya gitu kan. Dan akhir ada satu titik itu daerah itu benar-benar sudah nggak ada lempeng besinya kan, nanti dari ujung pasti lepas, sayang. Tapi saya sudah video dan saya akan tulis. Nah habis itu memang jalurnya selalu menurun kalau keluar dari pedestrian ya. Tapi masalahnya biasa Jakarta sama, itu antara pedestrian yang menurun ke jalan aspal selalu ada apa celah di mana kursi roda tuh susah ya. Yang lumayan bagus adalah kursi rodanya punya saya pakai elektrik, jadi nggak masalah, bisa melaju. Tapi yang paling parah ketika sampai ujung kantor pos, memutar pindah tempat sisi yang berbeda, ada tempatnya untuk turun, tapi bener-bener jalur gotnya itu besar banget, gak bisa, jadi harus diangkat. Bisa sih kalau minta tolong, tapi masalahnya adalah belum tentu ada orang yang mau menolong, benar loh, karena itu berat, gak enak lah pokoknya. Jadi akhirnya kita nggak bisa nyebrang balik lagi di tempat yang sama. Nah itu saya sudah foto, saya sudah videokan, dan nanti kan saya tulis akan menjadi masukan bagi pemerintah Jogja. Yang jelas selama di Malioboro kami belanja beberapa baju untuk ini baru loh, ini kebaya baru, saya pink, pitut biru, Vini hijau muda, Mona hijau tua, dengan bawahnya ada rok, ada yang warna-warni, pokoknya keren banget. Terus habis itu di Malioboro aku tuh bener-bener pingin banget namanya sate sape yang dulu selalu ada di depan pasar Bringharjo. Itu dari bapak ngajarin kalau ke Malioboro makan sate sapi, gajinya enak banget. Tapi kan karena semua sudah digusur ya, jadi PKL makan-makanan tuh di alokasi. Jadi di depan Bringharjo tidak ada sate, tapi di mana ada di jalan gang sebelah sana. Kita ke sana ada sate sapi itu, aduh kan semuanya sudah matang, tinggal dipanasin, tinggal makan gitu. Hitungannya tuh satuan satu ini berapa? 2.500, tapi enak. Itu benar-benar aku puas banget. Aku makan 7 tusuk, gaji semua. Kolesterol tinggi banget pasti, tapi ya nggak usah mikir tentang kolesterol. Ini mungkin tiap 6 tahun sekali, karena terakhir kan waktu umur tahun 16. Udah makan itu, terus belanja batik-batik sedikit, terus kita pulang kita makan. Saya nggak makan lagi karena sudah kenyang banget. Mereka makan kue tio katanya enak, tapi saya mau makan. Begitu pulang hotel ya, terus sudah beres-beres. Terus sekarang malam-malamnya kita
berpesta, pesta piyama. Zaman kalau kalian tahu novel Enid Blyton yang judulnya Mallory Towers atau Si Badung, itu suka banget aku. Dan itu zaman SMP, sama dengan kita dulu. Ini kan teman-teman SMP. Itu gila-gilaan, kita juga jam 10 sampai jam setengah 12 ya. Teriak-teriak di kamar. Pakai piyama, ada foto, tapi nggak tahu kata yang Vin nggak boleh di posting. Aku bilang Vin, oke, di posting tapi mukanya ditutup oleh emoticon. Nggak tahu boleh nggak tahu. Pokoknya aku pengen posting, karena kalau saya nggak posting, saya cerita tentang piyama party, nanti kalian bilang itu Om-Dok, itu hoax. Jadi aku nggak pernah posting yang tidak ada foto, karena mungkin orang bilang itu hoax, bohong. Tapi gila-gilaan, bener-bener gila-gilaan. Nanti aku mau paksa dia, boleh, tapi mukanya ditutupin emoticon. Ini siapa, dia nggak kelihatan. Sampai jam 12 akhirnya mereka pulang kan, kamarnya itu seberangan. Aku tidur sama Vini, Mona sama Pitut. Jam setengah 12 ya, itu si Mona kelihatan sudah mengantuk, bahkan Pitut sudah ngorok. Mereka pulang. Aku udah, kita mau itu, aku banyak pesan yang harus saya balas dan posting. Jadi saya tidur hampir jam setengah satu, tapi nggak capek, tapi excited banget, senang banget. Aduh, ini benar-benar refreshing yang luar biasa dengan teman-teman SMP. Nggak ngomong yang berat-berat, nggak curhat-curhat yang apa sih yang melo-melo. Kami benar-benar ketawa-ketawa. Aduh, pulang dari sini pasti segar ceria. Oke, makasih deh. Nanti akan ada vlog lagi nanti besok pagi. Besok pagi. Ya, pokoknya segera aku bikin vlog. Dan oh ya, teman-teman di APL, selamat bermain, kan mau ke Vimala ya, ulang tahun APL ke-53. Selamat bermain. Aku nggak bisa ikut. Untuk teman-teman yang lain, selamat weekend. Semoga semuanya. Oh iya, hari ini juga gathering di RPK. Maaf juga saya nggak bisa ikut, tapi semuanya akan baik-baik saja. Oke, terima kasih banget. Tuhan berkati. Salam.